Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa dalam materi PPKN kelas 12 bersama Bapak, yaitu Hasan CKP. Hari ini kita akan membahas materi bab pertama, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Indikator yang harus kalian pahami: 1. Memahami makna hak dan kewajiban warga negara. 2. Memahami substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 4. Menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, inilah 4 indikator yang harus kalian pahami dalam materi pembelajaran PPKN bab 1 ini. Mari kita membahas satu persatu indikator yang harus kita pahami ini, yaitu memahami makna hak dan kewajiban warga negara. Di kelas 11, kalian mungkin pernah mempelajari yang namanya hak asasi manusia. Apakah sama hak asasi manusia dengan hak warga negara? Ya, Bapak yakin kalian sudah bisa membedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Ya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Nah, hak ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak ini berarti bersumber dari negara. Nah, bagaimana mungkin kalian sudah bisa membedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara diatur dalam sebuah perundang-undangan yang berlaku. Nah, negara kita berarti menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kewajiban asasi manusia, nah ini harus kita pahami, berarti merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, dari pengertian ini, kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara ini bisa dilihat dari mana ketentuan itu harus dilakukan oleh warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memahami substansi hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam Pancasila kita memiliki nilai-nilai Pancasila. Ada 3 nilai yang harus kita ketahui atau kita pelajari. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila, kedua adalah nilai instrumental Pancasila, ketiga adalah nilai praktis Pancasila. Nah, ketiga nilai inilah yang harus kita coba pahami. Pertama, nilai dasar Pancasila itu apa? Ya, nilai dasar Pancasila atau nilai ideal merupakan hakikat nilai dari nilai kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Kemudian nilai instrumental. Nah, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter panduan yang memungkinkan kita untuk mencapai dan mewujudkan nilai dasar Pancasila. Nah, ini adalah suatu bentuk nilai yang terwujud dalam sebuah aturan-aturan atau undang-undang yang dijabarkan oleh negara melalui undang-undang, ya. Kemudian nilai praktis Pancasila adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nah, ini nilai praktis Pancasila berarti adalah suatu rangkaian, ya, yang dimiliki oleh nilai dasar Pancasila dan nilai instrumental Pancasila yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Nah, dalam sila Pancasila, dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, contoh hak warga negara dalam sila pertama adalah memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, kita sebagai warga negara kewajibannya adalah mengembangkan toleransi dan tidak memaksakan suatu agama serta kepercayaan kepada orang lain. Kemudian nilai dasar dari sila kedua, hak kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, itu adalah hak warga negara, dan kewajiban warga negara memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena, serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian sila Pancasila ketiga yaitu menjamin keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam budaya. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, jiwa patriotisme, rasa nasionalisme, dan mengembangkan persatuan dalam kebinekaan. Sila keempat menjamin partisipasi politik yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Nah, inilah sila keempat hak kita sebagai warga negara terkait tentang kebebasan berpendapat. Dan selanjutnya, untuk kewajiban kita sebagai warga negara dalam sila keempat ini mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Selanjutnya, sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi manfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, nilai dasar dari sila kelima ini adalah bicara tentang keadilan. Nah, maka untuk kewajiban warga negara, kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Ya. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nah, ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Undang-Undang Dasar 1945, dari pasal 26 sampai pasal 34 ini banyak sekali hak maupun kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah pasal 26 ayat 1 dan 2. Hak warga negaranya adalah hak atas kewarganegaraan. Kewajiban warga negara berarti menghormati hak setiap orang. Ya, kemudian pasal 27 ayat 1 berarti hak kita sebagai warga negara adalah kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Kewajiban kita sebagai warga negara berarti menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara mau berusaha dan bekerja keras serta ulet dalam bekerja. Pasal 27 ayat 3,
Bela negara adalah merupakan hak kita, juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Nah, kemudian pasal 28 sampai pasal 34 itulah banyak sekali hak kita sebagai warga negara dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh nilai praktis dalam kehidupan kita dari sila pertama, sikap positif yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan membina kerukunan baik sesama maupun antar umat beragama. Sila kedua Pancasila itu sikap positifnya mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, sila ketiga mengedepankan persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Keempat, mengutamakan kepentingan negara, mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak, dan menerima serta melaksanakan keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, sikap positifnya itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menjauhi sikap hedonis dan konsumtif, maupun mau bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, sampai sini Bapak berharap kalian bisa memahami nilai-nilai dari sila Pancasila, nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis atau praksis. Nah, selanjutnya indikator yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita akan coba membahas terkait tentang kasus pelanggaran hak ini. Pertama, kita lihat dari faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita tahu pasti ada penyebab yang menjadikan pelanggaran maupun pengingkaran itu terjadi. Dua, kita akan membahas kasus pelanggaran hak warga negara. Ketiga, kita akan membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita pelajari faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, penyebab ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal berarti faktor yang ada dalam diri kita sendiri sebagai warga negara, dan faktor eksternal berarti faktor yang meliputi keadaan di luar diri kita sendiri, ya, bisa dari orang lain, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, ya. Nah, faktor internal ini biasanya diawali atau disebabkan oleh sikap egois kita sebagai orang, kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan, tiga, sikap tidak toleran. Nah, inilah tiga faktor utama penyebab pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, faktor eksternal ini, ya, ini disebabkan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang selalu muncul terkait tindakan pidana atau tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara selalu berkelanjutan. Nah, ini bisa saja disebabkan ketidaktegasan aparat penegak hukum sehingga masyarakat
berani untuk melakukan kembali. Kemudian adanya kesempatan. Nah, inilah faktor yang menjadikan orang berani untuk melakukan tindak pelanggaran maupun pengingkaran kewajiban karena memang ada kesempatan dalam dirinya. Ketiga, minimnya sosialisasi peraturan pemerintah. Nah, ini adalah faktor yang mungkin banyak jadikan alasan warga negara karena pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan itu sangat kurang. Contoh dalam keadaan sekarang, bagaimana ketentuan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh warga negara, minimal menggunakan masker, ini harus diberikan sosialisasi yang terus-menerus kepada warga negara untuk ditaati. Ya, selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini banyak sekali eh, penggunaan kekuasaan ini menimbulkan pelanggaran. Ya, salah contohnya mungkin dari orang yang berkuasa biasanya melakukan pelanggarannya adalah tindakan korupsi. Ya, selanjutnya, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Nah, ini mungkin banyak juga kita temui di masyarakat terkait aparat yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Contoh ya mungkin ada aturan tapi tidak dilakukan atau tidak dijalankan oleh penegak hukum tersebut. Selanjutnya, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Nah, ini bisa saja terjadi karena dalam pelaksanaan eh, maupun perintah hukum itu masih banyak terjadi kekeliruan yang dijalankan oleh warga negara. Dan selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini mungkin zaman sekarang sudah tidak asing lagi dalam penggunaan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi sekarang sudah begitu pesat sekali perkembangannya, maka tidak menutup kemungkinan banyak pelanggaran yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi. Ya. Oke, selanjutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara adalah pendidikan tidak merata. Ya, ini kasus pelanggaran hak warga negara. Kalau kita bicara tentang pelanggaran, berarti ada proses perbuatan yang dilakukan orang yang memberikan hak kepada warga negara itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, salah satunya contoh pendidikan tidak merata di mana dalam pasal 31 ya merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warga negara. Tetapi hanya beberapa daerah saja yang diberikan pendidikan yang baik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah ketidakadilan hukum. Nah, ini masih banyak negara kita ditemui ketidakadilan hukum karena masih banyak penguasa yang bermain dalam pelaksanaan hukumnya ataupun dalam proses penegakan hukumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, selanjutnya, tidak berkesempatan memilih dalam pemilu. Nah, ini contoh kasus pelanggaran hak warga negara, tapi biasanya ini sangat kecil ya. Tidak berkesempatan memilih dalam pemilu biasanya adalah diberikan tapi mereka tidak menggunakan. Ya, berarti ini bisa aja kasusnya pengingkaran juga bisa pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya masih banyak anak usia kecil mencari nafkah. Nah, ini adalah pelanggaran hak warga negara yang masih kita temui di pelosok-pelosok di mana anak kecil mencari kerja, mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Di mana kita tahu bahwa anak kecil itu usia itu adalah untuk sekolah, tapi kenyataannya banyak anak kecil yang mencari nafkah. Nah, inilah solusi yang harus diberikan oleh pemerintah bagaimana upayanya bisa menekan atau meniadakan anak usia kecil tidak mencari kerja. Oke, selanjutnya tingginya angka pengangguran. Nah, ini
dalam situasi atau kondisi sekarang ini banyak ditemui pengangguran. Nah, ini bisa saja karena kelalaian pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja, atau mungkin karena sekarang ini adalah banyak yang menganggur karena pengaruh dari pandemi COVID, ya, sehingga perusahaan tidak berjalan dengan baik dan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja di perusahaannya. Yang ini harus bisa dibedakan, tingginya angka pengangguran ini apakah kelalaian pemerintah atau rendahnya keinginan masyarakat untuk bekerja. Nah, ini mungkin bisa kita lihat penyebabnya. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai hak untuk berkarya, ya. Nah, karya kita harus dilindungi oleh pemerintah, ya. Nah, pelanggaran hak cipta yang hasil karya kita kita buat ini bisa saja terjadi oleh orang lain, sehingga hak kita sebagai pencipta itu tidak ada, ya. Jadi ini harus dijadikan contoh pelanggaran hak cipta merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalau kita bicara pengingkaran berarti suatu keadaan tidak menepati, ya, tidak menepati atau ingkar dilakukan oleh warga negara tersebut. Ya. Yes. Yang pertama adalah tidak membayar pajak. Nah, kita tahu bahwa negara pendapatnya bersumber dari pajak. Berbagai macam pajak itu bersumber dari masyarakat. Maka kewajibannya harus dilakukan. Nah, apabila kita tidak membayar pajak, berarti kita telah melakukan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 2, melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini kita tahu bahwa lalu lintas bisa saja semrawut, bisa saja tertib tergantung ketentuan yang diberlakukan oleh pengelola jalan raya. Di sini mungkin kepolisian. Nah, kita sebagai warga negara berarti harus wajib menjalankan aturan tersebut. Tapi kalau seandainya tidak melakukan, berarti telah kita melakukan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara untuk tertib dalam aturan. Kemudian unjuk rasa berakhir rusuh. Nah, kita sebagai warga negara, hak kita adalah salah satunya mendapatkan kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpendapat. Ya, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat atau berbicara. Tetapi kalau seandainya unjuk rasa ini dilakukan dengan keadaan rusuh, berarti kewajiban kita untuk melakukan ketertiban umum ini dilanggar oleh kita. Maka ini merupakan bentuk unjuk rasa berakhir rusuh, merupakan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini mungkin contoh kecil dalam masyarakat bahwa kita wajib menjaga kedamaian, menjaga ketertiban lingkungan kita sendiri. Maka untuk menjaga keamanan itu kita harus membuat suatu istilah keamanan bersama, bisa kategorinya lah ronda. Inilah ketertiban yang kita buat bersama, tapi kita tidak melaksanakan tugas tersebut, ya. Oke, selanjutnya dari kasus pelanggaran maupun kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan membahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dari kasus yang tadi kita jabarkan, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini bisa diterapkan. Yang pertama adalah ya, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, maka segala sesuatunya harus kita lakukan berdasarkan hukum tersebut.
Dan kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, ini suatu upaya bagaimana mencerminkan kebersamaan di kelompok masyarakat agar tidak terjadi gesekan-gesekan dalam kelompok masyarakat. Kita tahu sekarang ini pemberitaan-pemberitaan banyak yang terjadi eh, penganiayaan oleh satu kelompok tertentu, maka perlu adanya peningkatan kerjasama yang harmonis antar kelompok tersebut. Ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Nah, sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka penegak hukum harus mampu menjalankan peranannya dengan baik. Jangan sampai penegak hukum, yaitu kepolisian, kemudian jaksa, kemudian pengadilan, maupun lawyer, ini harus serasi bagaimana bisa menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Jangan sampai masyarakat membangkang terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini penting supaya dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Maka perlu ada peningkatan kualitas pelayanan publik, berarti ada transparansi dalam pelaksanaannya. Contoh pelayanan publik yang mungkin banyak disorot mungkin adalah transportasi. Ya, ini contoh kecil yang mungkin harus diwujudkan dengan baik oleh pemerintah. Kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kita tahu bahwa dalam suatu kasus pelanggaran ini banyak sekali kurang kontrol dari masyarakat maupun lembaga-lembaga politik ataupun lembaga masyarakat LSM, ya. Contohnya mungkin bila saja terjadi ketidaktegasan dalam penanganan kasus oleh penegak hukum, maka perlu ada pengawasan dari masyarakat baik dalam bentuk LSM maupun oleh lembaga-lembaga politik. Seperti kasus yang mungkin banyak yang dikhawatirkan adalah kasus korupsi, maka perlu ada pengawasan dari masyarakat maupun lembaga-lembaga politik. Selanjutnya, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang ini pemberitaan-pemberitaan tentang pemerintah banyak sekali yang membuat sikap nasionalisme maupun bela negaranya kurang karena melihat kebencian kepada pemerintah. Nah, ini perlu kita bangun bagaimana kita sebagai warga negara bisa melakukan kehidupan kita sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di negara kita, maka perlu ada penanganan dari pihak keamanan dan pertahanan negara, yaitu pihak kepolisian maupun TNI dalam menjaga keadaan negara kita dengan baik, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebagai bentuk penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita tahu supaya bisa menekan seminimal mungkin, maka ada penanganan di setiap lingkungan kelompok masyarakat, ya, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini penting untuk kita coba terapkan dalam kehidupan kita di masyarakat guna mencegah terjadinya
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di keluarga berarti kita tahu banyak sekali contoh-contoh kasus yang menyebabkan hak dan kewajiban seorang anak ataupun hak kewajiban seorang sebagai orang tua ini banyak yang eh, ter banyak yang dilakukan oleh pihak keluarga itu berjalan tidak baik, ya. Contoh mungkin seorang ayah menelantarkan anaknya, bisa saja anak anak melukai orang tua. Ini banyak sekali contoh hak-hak maupun kewajiban yang terjadi di pihak keluarga. Maka perlu ada perhatian, kesadaran dari pihak di lingkungan keluarga untuk bisa melakukan hak dan kewajibannya dengan baik. Kemudian di sekolah, bahwa sekolah merupakan tempat untuk pembelajaran, maka di sini perlu ada kesadaran yang baik dari seluruh masyarakat sekolah supaya mewujudkan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang eh, menjadikan tempat belajar yang baik. Ya, baik pihak guru maupun pihak siswa ini bisa melakukan kesadaran yang baik guna mencapai tujuannya masing-masing. Pihak sekolah melalui guru dilakukan pelajaran dengan baik sehingga hak dari seorang siswa itu bisa diterima dengan baik, dan kewajiban guru bisa dilaksanakan dengan baik juga. Nah, kemudian lingkungan masyarakat, kita tahu bahwa banyak sekali kelompok masyarakat yang ada di masyarakat yang berbeda-beda. Ya, perlu ada kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat supaya lingkungan itu bisa kondusif, bisa aman. Nah, kalau semua lingkungan ini, keluarga, sekolah, masyarakat, maka lingkungan bangsa dan negara akan berjalan dengan baik juga. Nah, ini contoh eh, yang bisa Bapak sampaikan terkait penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, di akhir sesi ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu ya, tugasnya adalah ya, tugasnya adalah eh, kalian bisa mengidentifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Jadi kalian coba analisis setiap lingkungan, ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Bagaimana kalian bisa memberikan atau mengidentifikasi contoh perilaku yang baik yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara. Baik anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan tugas ini dengan baik dan bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.